Nih, gitu aja dia bilang gitu Pak. Saya alumni bapak itu. Kenapa? Nanti bisa reunian. Gitu. Ya kan gitu. Kalau alumni kan bisa reuni gitu. Kalau mantan kan nggak bisa. Ya kan itu. Nah ini ya, ini yang terjadi di masyarakat kita. Nah gitu. Nah barangkali ini dulu, ini biasanya juga ada pertanyaan ya sambil menunggu duhur masih lama. Ya. Iya kalau sholat kan nunggu duhur ya. Yang duha kan sunnah. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ini mirip itu kemarin saya ada ingat ada teman-teman Singapura begitu. Singapura itu kan banyak non muslimnya. Jadi persis mirip tuh. Persis gitu. Kalau kita ambil jalan tengahnya begini Pak. Jadi yang namanya harta waris itu kan harta yang ditinggalkan. Ya. Keluarga bisa berdamai sebelum harta dibagi itu apa yang perlu diberikan. Ya kan? Tuh kebijakan-kebijakan. Mungkin kalau orang tua ini masih hidup akan memberikan pada ini dan itu gitu kan? Itu. Selama itu adalah sifatnya pemberian. Ini menurut saya gitu ya. Pemberian. Dan ini adalah untuk kemaslahatan keluarga. Itu kan boleh. Tapi kalau sudah bicara waris ya, waris itu adalah yang berhak adalah yang seagama. Kalau bapak sudah muslim, maka yang berhak adalah anak-anak yang muslim. Ya, jadi kalau anak muslimnya belakangan setelah meninggalkan berarti kan waktu ya dihitung waktu meninggalnya. Ya, maka dari itu di sini hemat saya itu adalah ada kompromi keluarga itu sebelum membagikan warisan ya, sebelum membagikan warisan apakah ada di sana ada petunjuk-petunjuk begitu loh. Jadi pemberian sifatnya adalah pemberian. Nah, itu ke sana ya. Bisa dipaham enggak, Pak? Nah. Iya. Ya. Anfusakum wa ahlikum naro. Nar itu kalau ada apa makrifah, isim makrifah itu adalah ada alif lamnya. An-naru neraka, umpama gitu, api lah gitu ya. Api itu jelas. Umpama al-maktabu ini namanya maktab, meja ya. Kalau ini anggap meja ya. Al-kitabu ini kitab ini maksudnya. Tapi kalau kita disebutkan kitabun umum, kitab gitu saja. Mana kitabnya? Ya enggak ini umum aja, semua kitab itu kitab gitu. Maktabun, maktab itu apa? Meja gitu. Meja yang mana? Di rumah bapak ada meja, di kantor bapak ada meja, itu namanya meja. Itu kalau dilihat dari sisi makna ya gitu kan. Masjidun, mana masjid? Masjid. Ada Al-Kausar, ada Al-Hijri, ada Al-Muqarrabin, ada Al-Ikhlas, dan itu masjid gitu kan. Tapi kalau hadzal masjid, ya masjid adalah masjid ini. Sudah Al-Kausar kan gitu. Nah, sama dengan an-nar berarti api itu. Tapi kalau naron gitu. Itu jadi umum. Itu sebenarnya apa itu sifatnya nakiro gitu. Gitu Pak. Kalau dilihat dari segi makna gitu. Jadi kalau yang tadi kembali kepada warisan itu sebetulnya kan di dunia ini kan macam-macam ya, di negara itu macam-macam ya. Mengikuti undang-undang ada. Kalau di Indonesia atau di secara umum itu waris Islam itu wajib bagi orang Islam gitu. Maka di Indonesia juga begitu. Ada juga orang Islam tapi nggak taat sama hukum Islam banyak. Kenapa? Melihat nominal biasanya.
Ada orang Indonesia yang dalam tanda kutip kalau orang dulu bicaranya, oh ini Islam abangan gitu kan, padahal nggak ada Islam putihan, nggak ada kan, nggak ada Islam sepuhan juga nggak ada. Ya, Islam abangan itu kan Islam gitu aja, ngikut-ngikut gitu rata-rata gitu. Nah, rata-rata mereka menggunakan hukum positif, bukan perdata ya, rata-rata gitu. Ya, artinya apa? Ya, hukum perdata itu kan menjelaskan hak waris anak itu sama antara laki-laki dan perempuan. Bahkan antara semua dianggap sama kan, nggak ada beda. Anak, ibu dan sebagainya dianggap sama kan gitu. Nah ini hukum yang ada. Nah kalau kita bicara perundang-undangan di Indonesia sebetulnya itu mengikat pada pemeluknya. Nah, walaupun tidak disalahkan, kalau mau ambil itu silakan, tapi kan ajaran Islam ada ya. Kemudian ada wa may yasillaha wa yata'adda hududahu yudkhilhu naro. Yudkhilhu naro itu karena naro itu bisa menjadi maf'ul bi gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu jadi objeknya. Jadi ada maf'ul ya, naro. Ada kalau dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab itu kan bisa an-naru, an-naro, an-nari kan gitu kan. Nah, kalau orang yang malas belajar ilmu alat, nggak usah ribut. Kalau udah mati juga kan itu, mau naro mau nih mati juga kan gitu. Itu nggak, ini guyonannya begitu. Jadi itu menunjukkan untuk statusnya. Gitu. Ya Pak gitu ya. Yang di masalah di Indonesia itu pertama anak tiri, kadang-kadang ikut-ikut kan anak tiri Pak itu dalam bahasa ini sinetron ya. Ya. Betapa malang nasibku kan itu ya, itu ibu tiri itunya kan gitu ya. Nah itu anak tiri. Jadi begini, jadi bicara waris itu siapa ahli waris itu adalah apa hubungan dengan almarhum yang mati, apa statusnya, anak atau bukan. Kalau bukan anak ya bukan kan gitu ya. Seperti itu anak istrinya ya kan. Ada juga nanti anak suami, ada juga. Ada suami seorang janda nikah sama perempuan, janda juga, laki-laki duda sama janda sama-sama bawa anak, itu akan beda nantinya kan itu. Ketika lakinya meninggal ya anak laki itu siapa saja. Ketika yang perempuan meninggal, anak perempuan itu siapa saja, itu harus dilihat gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita hidup ini pasti bapak ini setiap orang punya satu bapak, punya satu ibu. Kalau lihat dari nasab ya, nggak ada mama. Oh saya punya dua ibu, pasti ibu bukan ibu beneran kan gitu, bukan ibu kandung pasti. Saya punya dua bapak, pasti bukan bapak kandung. Yang bapak kandung pasti satu, ya gitu. Ya kan nggak ada gitu kan ya. Jadi nggak ada orang mama satu anak ini adalah saham dari sperma ini kan nggak boleh itu dalam Islam. Makanya nggak boleh yang namanya itu ya. Jadi satu pot itu harus jelas benihnya apa gitu kan ya, potnya itu harus jelas benihnya. Potnya boleh berbeda, ada pot 4 benihnya 1 kan sama kan gitu tapi kalau potnya 2 atau potnya 1 benihnya 2 bingung nih ya gitu ya. Jadi yang satu benihnya ini rambutan rapiah, yang satu rambutan nyonya, nah gitu kan ya, padahal kalau digabung nyonya rapiah kan gitu. Nah itu kan juga jelas intinya. Jadi gitu Pak ya. Jadi harus dilihat ini aja struktur dari nasabnya ya, nasabnya aja gitu. Begini Pak, ini pertanyaan yang bagus ya, maksudnya yang pasti orang semuanya bertanya begini harusnya. Ketika salah satu meninggal dunia ya, diurus semuanya, yang bagus adalah dibagi. Walaupun membaginya itu ada persentasenya aja yang penting, bukan nilai uangnya. Nah, Mama contoh Bapak ya, tadi kita ditanya istri saya meninggal, padahal istri yang mana kita nggak tahu. Ya kan saya nggak kenal gitu ya. Iya kan, iya istri yang pertama, berarti ada istri kedua, ketiga dan keempat. Kalau nyampe kan gitu kan, itu kan gitu, umpamanya gitu. Ya, ketika istri Bapak itu meninggal, baiknya itu
harta ini kepemilikan seperti apa, ya kan? Kalau istri itu memang punya harta yang ditinggalkan, itu kan, maka suami dapat seperempatnya. Kalau istri tadi punya anak, kan gitu. Ini yang penting cuma itunya aja, bahwa harta yang dimiliki istri, bahwa suami punya hak seperempatnya, sisanya ke anak-anak. Itu yang penting. Ya, masalah itu nanti dijual kapan terserah. Nominalnya itu tidak mesti sekarang, tapi asal itu tak tahu lah, situ tahu bahwa harta ini mesti dijaga dengan baik, dirawat dengan baik dan sebagainya. Jadi suami punya haknya itu. Itu yang kalau kita taat pada hukum Allah yang tadi itu. Jadi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhul jannah itu di situ. Jadi kita taat dulu kepada hukum Allah. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kadang-kadang orang-orang di kita ini kan bingungnya bagaimana baginya kan gitu ya, gitu. Ya, tidak harus dibagi cepat-cepat gitu. Ya tadi apalagi menjual susah, ya, apalagi dalam suasana pandemi gini kan susah gitu. Kalau sekarang pada itu dulu ya gitu. Nah, ke sana harusnya. Yang penting adalah prosentasenya aja. Dan siapa yang mendapatkan. Nah, kalau kan bisa dilihat nih, oh dulu nilai taksiran sekian, seolah gini sekian ya. Nah, itu dilihat aja nanti. Nah, siapa tahu nanti harta istri tadi itu dibayari oleh suami. Nih saya bayar nih bagian kamu nih anak-anak nih. Berarti ini menjadi milik bapak. Nah, gitu kan bisa saja gitu. Itu kalau sudah ada kesepakatan ke sana. Tapi yang penting adalah siapa yang mendapat, siapa yang dan berapa itu aja, tidak nominalnya. Ya, mama istri itu kalau mesti punya orang tua, ya biasanya kan gini nih. Kalau istrinya masih agak muda Pak ya muda meninggal kan dia masih orang tua. Nah, hak yang pada orang tua itu kasihkan dulu. Ini anak bapak nih, itu istri meninggal nih punya ini, bapak dapatnya seper-6, ibu seper-6, dan seper-6 itu berapa? Nah, kalau memang dari keluarga ini kemudian dibayar, nih bagian bapak, jadi ini yang lain sisanya menjadi hak suami dan anak-anak, gitu. Bisa begitu kalau mau diselesaikan. Yang ada kan bingung doang, nggak ada eksekusinya, nggak ada dasi kan akhirnya bingung aja yang ada gitu. Sementara nanti sono ngejar lagi gitu. Itu buat yang penting. Jadi kalau ada meninggal begitu caranya. Jadi yang penting ada persentasenya aja. Pertama adalah siapa ahli waris. Yang kedua adalah berapa bagiannya. Masalah uangnya, hartanya bisa belakangan. Gitu. Begitu. Jelas Pak ya? Nah, silakan Pak. Ini ada dua versi Pak. Kalau bicara faraid ansi, fikih ansi, itu anak yang meninggal lebih dulu tidak mendapat, kecuali begini, mama anak saya 2, satu laki satu perempuan, umpamanya nih, coba ini ada agak ini ya agak membayangkan gitu ya. Anak 2, satu laki satu perempuan. Yang laki-laki meninggal duluan. Nah, maka ketika saya meninggal, yang ada adalah anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki. Nah, ini faraid ya, fikih ansi. Maka anak perempuan saya tadi karena cuma satu dapatnya setengah. Istri saya dapat 1/8. Kalau masih ada nih ya. Nah, cucu dari anak laki-laki ini sisa. Beda gitu. Ini masih ansi ya. Kenapa? Karena anak perempuan yang satu ini nggak bisa menghabiskan. Bukan asobah dia. Dapat bagian tertentu, setengah. Kalau dibalik beda lagi Pak. Kalau dibalik, yang meninggal duluan anak perempuan. Nah, berarti harta saya itu setelah istri dikuasai oleh anak laki-laki ini semua. Cucu dari anak perempuan tidak dapat. Tidak dapat. Makanya di sini kalau kita bijak gitu, saya nih sebagai orang tua, kakek dari cucu anak perempuan itu, berikanlah mereka wasiat
berikanlah mereka hibah. Nah, itu sebelum meninggal. Atau anak saya yang laki-laki ngerti. Dalam An-Nisa juga dikatakan wa idza ketika datang mereka anak yatim, anak miskin waktu pembagian waris, beri. Tapi pemberian itu sekedarnya, maksudnya sepantasnya. Jadi bukan dapat warisan gitu, tapi seolah-olah mendapatkan hadiah saja kan gitu. Itu kalau fikih ansih Pak ya. Tapi kalau sekarang nih orang terbuka dengan membuka KHI itu bisa nuntut Pak. Iya, kalau dia buka KHI kompilasi hukum Islam, anak yang meninggal lebih dulu dari bapaknya, dari waris, maka anaknya dari anak bisa menggantikan. Nah ini nih yang jadi di Indonesia. Nah, maka ini pasti akan ribut terus gitu loh. Nah sebetulnya kalau mau damai sih bisa saja ya, tapi ini membuka peluang gitu loh, peluang. Jadi itu bisa melalui jalur hukum sana menuntut gitu. Itu yang ada. Yang menggantikan tadi ya. Iya. Nah, makanya yang tadi ketika kita berpedoman pada faraid, pada hukum fikih ansih tadi, ya jangan kaku, berikanlah mereka. Tapi bukan warisan sebutnya, pemberian. Maksudnya sebelum dibagi ini berikan mereka. Tuh yang pertama caranya begitu. Atau orang tua nih yang belum meninggal memberikan wasiat atau hibah. Kan tahu nanti itu cucunya nggak bakalan dapat nih karena ibunya udah meninggal duluan. Nah begitu ibunya meninggal duluan tuh berarti kan udah mikir nih nanti kan anak ini nggak bakalan, cucu ini nggak bakalan dapat nih. Nah orang tua lah yang ngerti, yang banyak orang tua tidak ngerti kan gitu akhirnya. Itu yang sebetulnya Pak. Ya. 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 Ya itu sebetulnya yang jadi masalah kan anak laki-lakinya itu ngotot nggak kan gitu Pak. Iya ya boleh. Iya boleh, intinya boleh sebetulnya. Kan sebetulnya bukan berunding ya. Udah ini berikan tuh. Tapi itu hubungan manusia dengan manusia. Boleh. Memang harus ada ini. Maka yang paling aman adalah berikan sebelumnya, paling aman. Karena anak itu kan kadang-kadang dipengaruhi sekelilingnya Pak. Anak laki-laki pengaruh istrinya, jangan mau, hukum Islamnya begini. Oh gitu kadang-kadang. Kadang orang yang ingin mendapatkan lebih itu dia pasti menggunakan dalil. Itu kan bahasa lawyer kan gitu Pak. Nah, lawyer itu tahu sebetulnya ini akan lemah, tapi dia kan terusan ngotot gitu. Ya, apalagi kalau ada lawyernya pengen manjang gitu Pak. Lawyer itu kadang-kadang mirip-mirip rumah sakit ya dalam tanda kutip ya. Masalah selama bisa diperpanjang menguntungkan lawyer kan gitu Pak. Coba lawyer itu, ya pengadilan sidang pertama, angkat tingkat pertama ini menang, nanti banding gitu kan. Nah, itu lawyer yang untung. Sama dengan rumah sakit, selama pasien bisa tahan saja gitu. Itu kayak ini waktu ini jeleknya begitu Pak. Padahal nggak begitu, karena melihat kondisi sakitnya sih pas. Cuma kadang-kadang ada rumor begitu, Sama dengan pekerja gitu, orang kecil juga ada yang curang begitu. Kerja borongan seminggu selesai, kerja harian kok jadi 2 minggu. Ya, karena itu tadi. Jadi ada Pak, ada manusia itu terdorong untuk tidak jujur itu ada gitu. Itu ya kan gitu kan. Ada orang kerja nih, ketika borongan cepet
Ketika ketrek itu kalau bapak mempekerjakan orang kerjakan gitu pak, kadang-kadang kesel juga kan gitu kan, makanya ditungguin gitu kan gitu. Ini sebetulnya ada bukan kualitasnya, itu dibuat. Kalau kualitasnya memang bisanya begitu itu dimaklum. Oh memang dia begitu ya kerjanya begitu ya gitu. Tapi ada yang dibuat itu yang nggak boleh kan gitu. Ngaporong. Masih ada? Oh, silakan pak. Ya makasih nih ada pertanyaan. Pertama, ahli waris menyamping itu bisa ada kalau yang vertikalnya nggak ada. Saudara bisa mendapatkan bagian waris kalau secara vertikalnya tidak ada yang menghabiskan. Contohnya adalah tidak punya anak laki-laki, ya, orang tua sudah tidak ada. Ya, biasanya begini, anaknya cuma perempuan, tidak ada laki-laki. Mama saya contohnya, orang tua saya dua-duanya udah meninggal. Istri satu, mama anak saya 5 ini dianggap perempuan. Ya. Maka 5 anak perempuan saya itu adalah 2/3. Istri saya 1/8. Ini harta saya ya. Berarti sisanya baru ke samping, ke saudara saya. Gitu. Jadi yang disebut saudara adalah saudara dari almarhum ya yang akan mewariskan. Tuh. Jadi semuanya adalah berhubungan dengan si mati ya, gitu kan itu. Itu Pak ya. Jadi menyamping itu bisa terjadi kalau vertikalnya, jadi horizontal bisa dapat bagian kalau vertikalnya tidak ada yang bisa menghabiskan. Nah, di antara tidak bisa menghabiskan adalah karena perempuan. Ya. Apalagi perempuan cuma satu-satunya setengah kan gitu kan, lebih dari 1 2/3. Yang samping berapa ya, sisanya tadi 1 dikurangi 2/3 dikurangi 1/8 gitu kan, itu bagian saudara. Tuh yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, makanya tadi itu sebetulnya hidup ini harus dipikir yang mateng gitu loh. Ketika cerai itu harusnya ya diurus harta gono gininya. Tuh. Kalau ke pengadilan mengurus harta gono gini mama yang sudah lama gitu, nah kadang-kadang sulitnya adalah kamu siapa? Mantan istri bukan istri kan gitu kan. Nah, kemudian harta yang mana kan gitu kan harus diketahui. Nah maka sebaiknya kompromi. Jadi anak tadi itu yang ngerti ketika ibu cerai dengan ibunya itu apa yang dimiliki. Harusnya anak mungkin waktu itu anak kan masih kecil ya, mungkin bisa jadi kan gitu kan belum ngerti tentang harta. Ya, di sini letaknya. Nah, gonok ini kan perdata Pak. Ya kalau sebetulnya makanya bukan masalah waris ya. Jadi gono gini dan sebagainya itu kan perdata ya, perdata di kita. Ya makanya itu kalau bisa adalah dimusyawarahkan saja bagaimana baiknya. Nah yang tahu kan anak ini sama istri yang kedua berarti yang tahu. Maka istri kedua ini kadang-kadang kan tak semua suami itu menceritakan harta yang dimiliki pada istri kedua ini kadang-kadang nggak semua diceritakan gitu, asal usul kemana kan gitu. Sehingga istri kedua ini memahami bahwa semua harta milik suaminya kan gitu, nggak tahu asal usul kalau masih ada harta gono gini dengan mantan istri pertamanya kan gitu. Nah sebaiknya ada orang ketiga yang menjembatani supaya tidak berlarut-larut ya, tentunya juga harus secara rasional seperti apa ya, apa yang diketahui oleh istri kedua ini ketika menikah dengan suami ini, apa kekayaan yang dimiliki, terus apa yang diketahui oleh anak laki-laki tadi ketika menceraikan ibunya. Nah itu ya disinkronkan saja, kalau bisa digabungkan ini bisa diselesaikan, jangan sampai ini
ya harus diajarkan juga. Walaupun ini ibu tiri kamu, itu adalah istri bapak kamu, itu harus dihargai, dihormati gitu loh. Jangan cuma pada ibu kandungnya kan gitu. Nah ini yang terjadi. Ya, jadi kalau hak warisnya Pak ya, hak warisnya itu yang dapat warisan adalah istri kedua dapat 1/8 ya. Kemudian sisanya dibagi 3. Jadi anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Walaupun anak laki-laki itu dari istri pertama kan gitu. Itu tentang warisnya. Nah, yang mungkin yang jadi masalah adalah tentang harta konogini. Ya, itu harta konogini yang tahu kan keluarga situ ya, artinya kesepakatan seperti apa. Maka sebaiknya gitu ada orang ketiga yang menjelaskan, yang dipercaya oleh anak itu juga oleh yang yang ditaati oleh istri itu, kemudian bagaimana duduk masalahnya gitu ya. Iya ada, harus karena makanya harus ada kronologisnya kan ya. Harta yang ini yang menjadi masalah adalah harta kini pertama. Jadi nanti ada harta kini 2 kan itu kan. Harta gonok ini dengan istri pertama seperti apa, kondisi suatu cerai itu seperti apa kan yang tahu yang keluarga itu ya. Kemudian harta gonok ini dengan istri kedua kan gitu. Itu tentunya harus dipilah gitu. Jangan melihat begini karena sekarang mama bertambah kekayaannya. Oh, kemudian melihatnya sekarang ya nggak bisa kan begitu. Harus ditarik mundur ya ke belakang. Gitu Pak barangkali.